Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Kaum muslimin dan para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang memprogramkan mata kuliah Usul Fikih 2, kembali lagi kita bertemu pada hari ini. Yang akan kita bahas masih di seputar qawaid usuliyah lughawiyah atau disebut dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang kita kaji gitu ya, melalui bahasanya Al-Quran ataupun hadis atau nas. Jadi kita masih seputar di situ pembahasan kita kaidah-kaidah usuliyah lughawiyah atau kaidah-kaidah usul fikih dari segi kebahasaan. Nah, yang hari ini kita membahas tentang lafal yang dilihat dari segi kandungan pengertiannya. Nah, yang kita lihat itu, yang kita fokuskan itu lafal yang kita lihat dari kandungannya, kandungan pengertiannya. Apa sih kandungan pengertian dari satu lafal? Gitu. Nah, di sini ada 4 bahasan. Ada lafal am. Lafal am itu kita artikan lafal umum. Gitu. Kemudian ada lafal khas atau khusus. Nah, ini kandungan maknanya, ada kandungannya umum, ada khusus, ada takhsis. Nah, ada takhsis, ada juga mutlak dan muqayyad. Apa-apa mereka ini insya Allah akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Namun hari ini kita masih memfokuskan pada tentang lafal am saja. Kita mengkaji tentang lafal am. Jadi tadi kita sudah ada 4 bahasan yang dilihat dari kandungannya. Yang pertama lafal am, khas, takhsis, mutlak, dan muqayyad. Nah, yang kita bahas hari ini adalah lafal am. Oke. Apa itu lafal am? Huwa alladhi al-mustaghraq, huwa al-lafzu al-mustaghraqu li jami'i ma yasluhu lahu. Lafal yang meliputi semua pengertian yang patut baginya. Nah, itu lafal, ini satu lafal, dia meliputi semua pengertian yang patut, yang sesuai dengan dia. Nah, anggaplah suatu lafal itu dia melingkupi, misalnya anggaplah misalnya manusia. Nah, kata-kata manusia dalam bahasa Arabnya An-nas atau al-insan. Al-insan ini meliputi apa aja? Ada meliputi laki-laki, ada meliputi manusia perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada remaja, ada dewasa, anak-anak, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, ini namanya manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang macam-macam dengan sifat-sifat perilakunya. Nah, kata insan ini melingkupi semua pengertian yang cocok, yang patut dengannya. Nah, ini yang disebut dengan am. Kira-kira jelas ya? Yang mana amnya? Ya, amnya itu adalah al-insan tadi, manusia itu tadi. Itu yang disebut dengan am, umum. Dia melingkupi semua apa yang ada di dalam ini tadi. Nah, binatang atau hewan masuk enggak? Oh, enggak. Tidak. Misalnya sapi, saya kan lain. Kalau binatang misalnya itu lain lagi. Binatang yang berjalan kakinya berapa misalnya, kan ada lagi pengertiannya, melingkupi yang seperti apa? Kucing, anjing, sapi, segala kan begitu. Ada binatang yang merayap, lain lagi, macam-macam kan. Nah, ini al-insan, manusia, dia adalah lafal am yang melingkupi semua pengertian yang patut untuknya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Kata-kata di bawahnya juga sama. Satuan-satuan yang ada dalam lafal itu tanpa menghitung ukuran tertentu dan dari satuan-satuan itu. Nah, itu apakah besar atau kecil, kurus, gemuk dan segala, tanpa dilihat. Yang jelas semuanya masuk dalam lingkup am tadi. Pengertian lainnya, ketentuan hukum yang berlaku pada suatu lafal berlaku pula pada setiap satuan pengertian yang terdapat dalam lafal tersebut. Nah, ini juga sama aja lah artinya apa yang dimaksudkan di situ. Oke, kita lanjut. Kesimpulan am
ini lafal itu terdiri dari pengertian secara tunggal. Lafal tunggal itu mengandung beberapa afrad. Afrad ini ya satuan-satuan. Kayak tadi al-insan. Nah, afradnya ini yang nomor 2, afradnya itu adalah tua, muda, laki-laki, perempuan. Nah, itu afrad namanya. Fardun, satu-satu, afrad itu jamaknya. Nah, yang ketiga, lafal yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya, yaitu ketika disebut al-insan, maka semuanya masuk. Gitu. Yang keempat, bila hukum berlaku untuk satu lafal, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap afrad yang tercakup yang di dalamnya itu. Manusia, berarti siapapun yang ada di situ. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, hai manusia. Berarti di situ siapa aja masuk. Yang sadar dan tidak sadar, yang lagi tidur ataupun yang lagi bangun, yang tua ataupun siapapun. Pokoknya kalau dia masih sebagai manusia, masuk dalam hal itu tadi. Nah, ini yang nomor 4. Kira-kira bisa dipahami ya tentang am ini. Oke, kita lanjutkan. Ruang lingkup am. Sebagian ulama, am pada hakikatnya berada dalam lingkup lafal. Nah, ini maksudnya di antara ulama ini, intinya ya dari slide ini, ada yang melihat bahwa am itu dari segi lafal. Tapi ada juga melihat am itu dari segi makna. Nah, kayak gitu. Namun jumhur ulama nomor 3, lafal am di samping sebagai lafal juga dapat diketahui melalui makna. Jadi kedua-duanya aja dipakai kayak gitu. Jadi kita tidak perlu repot, oh ini lafal am itu hanya dilihat dari lafal saja. Lalu ada yang lain, enggak, ini am itu harus dilihat juga dari segi makna. Nah, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama dari usul fikih menyatakan bahwasanya lafal am itu juga selain dilihat dari lafal, juga dilihat dari makna. Kira-kira jelas ya? Sigot. Bagaimana sigot atau bentuk am? Bentuk am. Yang pertama, nah ini ada kullu. Terdapat lafal-lafal yang memang bermakna umum. Misalnya kata kullu. Kullu itu artinya setiap. Berarti kalau setiap itu siapapun masuk ke dalamnya. Setiap kamu. Nah, berarti setiap orang. Berarti semua orang. Semua orang masuk ke dalam situ. Nah, sama di sini dalam surat Tur ayat 21. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang, dari kata kullu itu, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap orang, dia jadi apa, dia jadi ini, jadi itu. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, dia melingkupi semua. Ada yang guru, terikat dengan pekerjaan gurunya. Ada yang jadi dosen, pekerjaan dosennya. Ada yang jadi ustadz, pekerjaan ustadznya. Ada yang tentara, apapun namanya, pedagang dan segalanya. Semuanya terikat dengan apa yang ia kerjakan. Jadi melingkupi satuan-satuan pedagang, guru, segala ini tadi, tentara dan segala, polisi, keamanan, maka kullu itulah yang melingkupinya. Nah, ini umum tadi ya. Yang selanjutnya ada lafal jami'un, bermakna semuanya. Kalau maknanya sudah semuanya, ya udah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, mengampuni dosa semuanya. Nah, itu. Tidak terkecuali. Siapapun yang ada di situ, siapapun yang berdosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Az-Zumar ayat 53. Ya, ada dilihat dari kata jami', gitu. Ada juga, walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama, lafal ayyun, ayyu itu yang mana saja. Ayyu. Bukan nama ayyu, nama orang gitu ya. Ayyu. Seperti dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi tidak ada satu orang pun
yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok hari, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana ia nanti akan mati. Bi ayyi ardin tamutu, bi ayyi ardin tamutu, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu. Tidak ada satu orang pun mengetahui di mana dia akan meninggal nanti. Mudah-mudahan meninggal kita itu tidak merepotkan orang, itu aja, amin. Karena manusia pasti mati. Bi ayyi ardin wa ma tadri bi ayyi ardin wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah, kata ayyi-nya itu tadi, di mana saja, di bumi mana saja, di tempat mana saja, kan umum nih. Tidak ditentukan. Beda halnya kalau orang misalnya, tapi nggak ada kan bilang begitu. Kamu nanti matinya di sini. Nah, nggak ada kan seperti itu. Kalau yang kayak gitu itu namanya khas, khusus. Nah, ini di mana saja, tidak ada yang mengetahui di bumi mana saja dia akan mati. Berarti bisa apakah di sana, di sini, di bawah, di atas, dan segala. Mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Lafal haitsuma. Lafal haitsuma itu maknanya dimanapun berada. Nah, dimanapun kamu berada, apakah di ujung, di tengah, di atas, di bawah, di depan, atau di mana, samping, kiri, kanan, tidak tahu. Pokoknya dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, baik di tempat sepi ataupun di tempat banyak orang, baik tidak ada yang memuji ataupun ada yang memuji, baik di tempat mana saja, di atas atau di bawah, segalanya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, ini menunjukkan bahwa lafal-lafal tersebut adalah lafal-lafal umum. Oke. Lafal yang termasuk isim istifham. Isim istifham itu man, isim yang bentuk pertanyaan. Man, mata, aina. Man, siapa? Mata, kapan? Aina, di mana? Nah, ini salah satunya misalnya dalam surah An-Nisa ayat 78. Aina matakunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina, dimanapun, di mana saja kamu berada. Kata aina itu sudah menunjukkan makna umum. Lafal aina. Man amila sholihan, barang siapa atau siapapun amila sholihan, beramal soleh, gitu kan. Min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan. Misalnya seperti itu, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, dan dia adalah sebagai orang mukmin. Tapi yang kita lihat itu adalah di depannya tadi, man amila sholihan, siapapun yang beramal soleh. Sama di sini, aina matakunu yudrikkumul mauta, dimanapun kamu berada pasti kamu akan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada dalam benteng yang tinggi lagi kuat, gitu, tetap Allah bisa tembus. Maksudnya tetap kita akan mati, gitu. Aina matakunu, kira-kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, lafal yang termasuk isim mausul. Ma, alladzi, allati, alladzina. Nah, ini adalah bermakna makna umum yang biasanya kita artikan yang biasanya. Nah, coba kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, dan seterusnya. Innal ladzina ya'kulu, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, karena zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan atau memasukkan api ke dalam perut mereka. Innal ladzina, sesungguhnya mereka, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna, memakan. Jadi kata isim mausul itu sudah menunjukkan umum. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar, dan semuanya
yang ada, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa-apa. Jadi ma itu artinya apa-apa, dan bagi Allah, kalau kita artikan begitu. Dan bagi Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, apa-apa saja yang ada di bumi. Nah, gitu. Nah, dia bermakna umum, apa aja, pokoknya semuanya dia milik Allah, kayak gitu. Jelas ya, isim mausul juga bermakna am. Adanya lafal jama' yang menggunakan huruf alif lam ma'rifah. Mu'minun itu jama'. Ditambah ada alif lam ma'rifah juga jinsiyah. Ada maksudnya alif lam ini tadi adalah dia menunjukkan umum. Qad aflahal mu'minun. Mu'minun itu adalah jama'. Ada idhafah ke dhamir. Dhamir itu kan ada huwa, huma, hum, hiya, hunna, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, anna, nahnu. Nah, itu dhamir. Nah, yusikumullahu fi auladikum. Aulad itu adalah dia sudah jama'. Kum beridhafah, bersandar ke dhamir, dia ada juga adalah maksudnya adalah umum juga. Aulad itu waladun, waladani, aulad. Aulad itu adalah jamak taksir. Jamak kum bersandar ke dhamir yang jamak juga umum dia. Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang auladikum. Nah, itu misalnya kan begitu. Ini makna jamak gitu kan. Maksudnya umum, maknanya makna umum. Selanjutnya, lafal nakirah. Nakirah itu tidak tertentu. Yang mana orangnya? Nah, gitu. Yang mana? Tidak tertentu. Dalam bentuk meniadakan. Dalam bentuk meniadakan. Misalnya rajulun, laki-laki. Laki-laki, mana laki-laki? Beda halnya misalnya ar-rajulu. Misalnya ada kata ini apa namanya, rajulun itu ditambah alif lam ma'rifah, berarti sudah tertentu laki-laki ini orangnya rajul. Tapi ketika ditulis rajulun, maka dia menjadi nakirah, tidak diketahui yang mana orang laki-lakinya itu. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami. Nah, di kata nakirah ini, lafal nakirah ini didahului oleh lam nafi, lam yang meniadakan. Maka la rajula fid dari ma fid dari min rajulin. La rajula, tidak ada laki-laki, tidak ada laki-laki seorang pun, tidak ada seorang pun fid dar, dalam rumah. Ma fid dari, tidak ada dalam rumah, min rajulin, seorang pun, gitu. Kira-kira bisa dipahami ya. Lafal nakirah itu dalam bentuk meniadakan itu. La rajula, la itu kan tidak, itu la-nya la nafi. Kemudian lafal jama' yang dalam bentuk nakirah tidak tentu. Rijalun, rajulun, rajulani, rijal, laki-laki, banyak laki-laki, itu jama' taksir. Sigharun, saghirun, saghirani, sighar. Nah, ini juga umum, jelas sudah umum. Yang keempat al-muqtada. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang dilalahnya Hanafi, itu salah satunya adalah dilalatul iqtida. Nah, al-muqtada itu sama pahamannya, maksudnya adalah sama, walaupun dalam dari segi sebutan tasrifnya berbeda. Al-muqtada itu kalimat atau nas yang tidak sempurna dimaknai jika tidak memunculkan lafal lain agar dapat dipahami. Kemarin kan kita mempelajari itu. Nah, lafal yang maknanya tersembunyi itulah mereka adalah sebagai umum. Nah, itu bisa dipahami ya, sebagai umum. Satu lafal itu tidak bisa dipahami dengan sempurna apabila tidak ditambah lafal lain untuk supaya bisa dia dipahami. Nah, lafal yang ada ini adalah lafal am, gitu. Kita lihat contohnya saja. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan. Diangkat dari umatku kesalahan dan lupa. Nah, apa sih yang dimaksud diangkat?
Nah, kalimat ini kalimat umum. Lafal-lafal yang ada di sini lafalnya lafal umum. Karena apa? Karena tidak tahu rufi'ah itu apa sih, diangkat apanya. Oh, ternyata setelah ditambah kata lain, dimasukkan kata lain, diangkat dosanya dari umatku. Maksudnya dimaafkan dosa-dosa umatku itu. Karena apa? Karena tersalah dan karena kelupaan. Yang selanjutnya, la sholata. Nah, la sholata ini seperti nakirah tadi juga. Nakirah dimasuki lam, meniadakan, dalam bentuk meniadakan. La nafi. Tapi di sini maksudnya lain. La sholata, tidaklah sholat, itu pengertiannya. Illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan fatihah kitab. Maksudnya apa sih la sholata itu? Nah, di antara ulama kan berbeda-beda pendapat. Ada yang menyatakan tidak sah sholat, ada yang menyatakan tidak sempurna sholat itu kecuali dengan fatihah kitab, kecuali dengan al-fatihah. Nah, kalau Imam Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah sholat itu kecuali dengan fatihah, maka berarti semua tiap makmum harus baca fatihah ketika sholat itu. Karena apa? Karena fatihah adalah sebagai rukun. Nah, beda halnya pengertiannya kalau ada yang menyatakan fatihah tidaklah sempurna sholat itu kecuali dengan fatihah, maka berarti boleh tidak membaca fatihah, kayak gitu loh modelnya. Atau cukup hanya mendengarkan bacaan. Nah, ini dari kalangan Hanafiyah. Oke, kita lanjut. Kita tidak membahas fikihnya, kita membahas ke usul fikihnya. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Tanyalah kampung. Nah, allati kunna fiha, yang kita dulu pernah ada di situ. Yang kita berada di situ. Nah, dari kata allati itu sudah umum, allati. Tapi yang dimaksudkan di sini was'alil qaryata, tanyalah kampung. Masa kampung bisa berbicara? Nah, ternyata maksudnya itu adalah tanyalah penduduk kampung yang ada di situ, gitu. Ini juga bermakna umum karena dia tidak tahu apa sih yang dimaksudkan di situ. Banyak tafsiran-tafsiran, banyak interpretasi, banyak maksud-maksud yang perlu dibahas di sini sehingga dia menjadi am. Kira-kira jelas ya. Kita lanjut lagi, macam-macam am. Am ini ada am yuradu bihil am. Am yuradu bihil am. Am yang maksudnya adalah umum sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengkhususkannya. Dia am tapi maksudnya adalah umum juga dan tidak ada kemungkinan untuk mentakhsiskannya, mengkhususkannya. Apa yang mengkhususkannya itu nanti ada bahasan kita takhsis nanti. Ada ayat ini dikhususkan oleh ayat yang lain. Ada ayat ini dikhususkan oleh hadis Nabi Muhammad. Ada ayat ini dikhususkan oleh akal pikiran, bahkan sampai adat istiadat. Nanti kita bahas sampai saja ke situ. Yang jelas di sini am yuradu bihil umum atau am yuradu bihil am maksudnya adalah lafal am ini maksudnya adalah untuk am juga dan tidak ada kemungkinan untuk mengkhususkannya. Kita langsung ke sini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun yang di muka bumi ini. Berarti semuanya sampai ke semut dari orang yang paling besar sampai orang yang paling kecil tidak bisa kelihatan oleh mata kita. Semuanya adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi jangan sampai di situ saja ya memahaminya. Kita kan punya ikhtiar gitu, ikhtiar. Kalau mau berusaha pasti insya Allah dapat. Nah, ini maksudnya adalah memang am. Tujuannya adalah memang untuk am. Kepengennya itu adalah untuk am dan tidak ada kemungkinan untuk mengkhususkan am ini tadi. Sama juga kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati gitu. Siapapun kecuali dia tidak bernyawa. Kalau tidak bernyawa berarti sudah mati kayak gitu ceritanya. Kalau masih bernyawa apapun kullu nafsin itu dari manusia, dari binatang, dari pepohonan, dari apapun. Nah, setiap yang bernyawa. Kan pohonnya itu hidup, berarti ada nyawanya kan gitu. Ada daya tumbuhnya. Berarti itu masuk ke dalam ayat ini. Itu am yuradu bihil am. Yang selanjutnya am yuradu bihil khusus. Lafalnya lafal am, tapi maksudnya itu adalah khusus.
Lafalnya adalah lafal am, tapi maksudnya adalah khusus, bukan untuk semuanya. Kalau yang pertama tadi lafalnya adalah am, tapi maksudnya adalah untuk semuanya. Kalau ini am yuradu bil khusus, am yang maksudnya adalah untuk khusus. Misalnya dalam surah di sini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah kewajiban untuk manusia. Hak Allah itu adalah kewajiban untuk manusia untuk melaksanakan haji. Kan kewajiban untuk manusia untuk melaksanakan haji, berarti semuanya dong ceritanya. Semua manusia. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu saja melaksanakannya. Bagi yang tidak mampu berarti tidak dituntut. Nah, ini maksudnya am yuradu bil khusus. Maksudnya adalah dia memang alam nas untuk semua manusia, tapi maksud yuradunya itu, yuradu bil khususnya itu adalah manistata'anya itu, yaitu orang yang hanya mampu melaksanakannya. Kira-kira begitu ya, jelas insyaallah. Ada am makhsus, amun makhsusun, am yang dikhususkan, am yang dikhususkan. Nah, misalnya dia memang am, wal mutallaqat, itu apa wal mutallaqat? Mungkin Anda sudah tahu, wal mutallaqat itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim gitu ya. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang bercerai atau dicerai. Kalau orang hari ini karena ada daya emansipasi itu ya, ada gender, jadi perempuan-perempuan yang bercerai diartikan. Tapi kalau kita lihat dari teksnya, wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang dicerai, ya tarabbasna bi anfusihinna, wajib menjaga, wajib menunggu, melaksanakan, menjalani hidup mereka itu salah satu quru, sebanyak iddah mereka adalah sebanyak 3 kali quru. Nah, ini permasalahan iddah. Yang kita lihat di sini adalah al-mutallaqatnya ini. Al-mutallaqat wal mutallaqat ini adalah amun makhsusun, dia adalah jamak tapi dikhususkan untuk perempuan. Gitu. Tidak dikhususkan untuk semua orang. Betul dia jamak, tapi dia dikhususkan untuk kalangan tertentu, jenis tertentu, yaitu hanya perempuan, karena laki-laki tidak beriddah. Makanya jamak muannas salim. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Dilalah am. Dilalah, kita sudah belajar tentang dilalah waktu itu. Dilalah itu adalah petunjuk hukumnya. Nah, bagaimana petunjuk hukum am ini? Wajib katanya beramal dengan dalil am menurut keumumannya. Kita wajib beramal menurut keumumannya sampai ditemukan dalil nas yang mengkhususkannya. Kalau ada dalil nas yang mengkhususkannya, baru kita melaksanakan dalil khas ini. Tapi kalau tidak ada, sepanjang kita tidak mengetahui juga bahwasanya ada dalil yang mengkhususkannya, maka kita harus melaksanakan yang seumum itu tadi. Tapi dari kalangan Syafi'iyah ada juga yang menyatakan bahwa sedapat mungkin kita harus mencari dalil yang mengkhususkannya dulu. Ada dalil am, kita cari dulu, teliti dulu. Ada enggak bahwasanya dalil ini, dalil am ini sudah dikhususkan? Karena dalil umum tidak dapat diamalkan, kayak apa mengerjakannya? Kalau dalilnya itu masih umum, gimana melaksanakannya? Nah, gitu ceritanya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Oke. Nah, dalil am ya. Nah, itulah materi kita yang berkaitan dengan am tadi, dalil am dan segalanya. Mudah-mudahan dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita bahas di materi am ini. Silakan Anda explore sendiri. Namun yang jelas materi yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang apa itu am, lafal-lafal am bagaimana. Saran saya adalah ketika Anda baca Al-Quran, baca juga dengan terjemahannya sehingga mengetahui, oh ini ternyata am itu begitu, gitu. Setelah kita padankan, kita kombinasi, kita pertemukan dengan mata kuliah usul fikih ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.